Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, saat wawancara dengan Sputnik di Moskow, telah banyak mengungkapkan berbagai perkembangan kesepakatan kerjasama Indonesia dan Rusia, di antaranya tentang rencana pembelian Su-35, helikopter Mi-17, juga pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, dan pengiriman personil militer Indonesia ke Rusia untuk pendidikan dan pelatihan. Ketika ditanya tentang status kesepakatan pembelian jet tempur Su-35, Wahid Supriyadi mengatakan bahwa kesepakatan ini masih berlangsung dan kedua negara masih berkomitmen dalam kesepakatan tahun 2018 atas pembelian jet tempur Su-35 meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Supriyadi mengatakan bahwa sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki hak untuk membeli peralatan pertahanan dari siapapun yang dipilihnya. Ia mengatakan, "Kami memahami bahwa ada kekhawatiran dari negara tertentu, tetapi kami adalah negara merdeka. Kami memiliki peralatan militer yang dibeli dari banyak negara. Kami bisa mendapatkan dari Amerika Serikat, dari Eropa, tetapi juga dari Rusia. Terserah kepada kami untuk memutuskan," kata Supriyadi. Menurut kesepakatan, nilai kontrak pembelian senilai 1,1 miliar US dollar dan Rusia akan mengirimkan 11 unit pesawat Su-35 ke Indonesia. Dan Duta Besar mengatakan bahwa Jakarta belum meninggalkan perjanjian tersebut. Selanjutnya, menurut Wahid Supriyadi, Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini juga sedang mempertimbangkan kemungkinan pembelian tambahan helikopter militer Mi-17 buatan Rusia. Ia mengatakan, sebelumnya Angkatan Bersenjata Indonesia juga telah menggunakan 12 unit helikopter Rusia Mi-17B5 dan 5 unit Mi-35. Dan saat ini sebuah proposal untuk pembelian lebih lanjut helikopter Mi-17B5 sedang dalam proses di Kementerian Pertahanan Indonesia, kata Supriyadi. Menurutnya, baik Jakarta dan Moskow juga telah bekerja untuk memenuhi kesepakatan sebelumnya pada tahun 2019 untuk pengiriman tank buatan Rusia ke Indonesia. Pada tahun 2019, sebuah kontrak telah diselesaikan untuk pembelian 43 unit tank BMP-3F dan BT-3F yang nilai kontraknya sebesar 175 juta US dollar dan proses pelaksanaan kontraknya sedang berlangsung, kata Supriyadi. Saat Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Moskow pada hari parade kemenangan Rusia pada 24 Juni lalu, selama kunjungannya, Menhan Prabowo juga telah mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Kolonel Alexander Fomin, dan kedua pihak telah membahas potensi pengiriman pasukan Indonesia untuk menerima pelatihan dan pendidikan di Rusia. Dan sebelumnya juga pada bulan Februari lalu, sebuah proposal sedang diajukan untuk pengiriman personel militer senior Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Rusia, juga untuk pelatihan sebelum akhir tahun. Meskipun rencana ini sejak itu telah terganggu karena dampak pandemi coronavirus. Selanjutnya, kesepakatan lain menurut Wahid Supriyadi adalah tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia yang akan dibuat oleh perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, yang saat ini proposalnya sedang diperiksa oleh berbagai kementerian di Jakarta. Dan dalam proposal itu, Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia telah diusulkan sebagai lokasi potensial untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan menurutnya, Gubernur Kalbar telah menyatakan kesiapannya untuk memiliki pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia. Diskusi antara Rosatom dan pejabat di Jakarta masih berlangsung meskipun ada gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan pertemuan pribadi tidak mungkin dilaksanakan sampai berakhirnya pandemi. Tetapi proses akan terus berlanjut, kata Supriyadi.